Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat dan penyertaan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami masih boleh menghirup napas kehidupan. Itu semua atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sejenak kami datang ya Tuhan, meninggalkan segala rutinitas kami ya Tuhan. Kami beribadah dan sejenak akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis didasarkan pada Kolose 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, surat Paulus kepada jemaat Kolose ini mengingatkan bahwa agar setiap keluarga Kristen menjaga kekudusan dari perkawinan itu. Jangan seperti kebiasaan orang Yahudi pada masa itu. Di dalam nats ini, seorang laki-laki begitu mudah menceraikan istrinya. Demikian juga orang Yunani, mudah bagi seorang perempuan untuk menceraikan suaminya. Untuk itulah Paulus ingin menerangkan dan menggambarkan melalui suratnya ke Kolose bagaimana keterkaitan hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dan orang tua, demikian juga orang tua terhadap anaknya. Di tengah-tengah kemajuan zaman saat ini, telah banyak keluarga Kristen bukan lagi menjadi tempat yang nyaman di tengah-tengah keluarga. Bukan lagi menjadi tempat yang sukacita. Terkadang jika kita perhatikan keluarga yang kelihatannya bahagia, namun sesungguhnya tidak seperti yang kita lihat. Satu keluarga, satu rumah, tetapi tidak sehati dan sepikir. Kenapa? Karena tidak ada lagi damai di tengah-tengah keluarga. Setiap anggota keluarga membawa perilaku dan sikapnya masing-masing. Bahkan hanya sibuk kepada pekerjaannya masing-masing tanpa memperhatikan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, marilah kita perlahan-lahan menggali nats pada firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan kepada setiap anggota keluarga. Bagaimana peran masing-masing anggota keluarga. Dikatakan di ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Tunduk yang dimaksud di situ adalah tunduk yang diikat oleh rasa kasih, bukanlah rasa keterpaksaan.
Apakah ayat ini ingin supaya perempuan terdiskriminasi? Atau agar laki-laki bersikap sewenang-wenang terhadap sang istri? Tentu tidak, saudara-saudari sekalian. Tidak ada unsur penindasan bagi perempuan dalam ayat 18 ini. Kalau dikatakan tunduk, berarti belajar dari ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Yang menjadi garis bawahnya adalah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ada batas ketaatan dan ketundukan seorang istri kepada suaminya. Yaitu batasnya adalah ketika perintah suami, ketika perkataan suami sesuai dengan firman Tuhan. Jika perintah atau perkataan suami tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka seorang istri berhak untuk menolak, berhak untuk meluruskan. Ketaatan itu adalah meliputi mau memberikan diri dengan kerelaan hati. Setiap orang percaya, kita orang-orang Kristen diajarkan untuk rendah hati kepada sesama. Apalagi kepada keluarga kita. Apakah kita tidak mau merendahkan hati kita untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesatuan? Bagaimanakah para istri? Apakah para istri bersedia untuk tunduk kepada suaminya? Jawabnya adalah harus bersedia. Karena suami adalah kepala keluarga di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, seorang istri haruslah tunduk kepada suami. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, zaman semakin canggih, pengetahuan semakin tinggi, titel jabatan pun semakin tinggi pula. Jangan sampai ada seorang istri yang tidak tunduk kepada suaminya karena jabatan dan gajinya lebih tinggi daripada suaminya. Sesungguhnya tidak bolehlah demikian. Setinggi-tingginya jabatan maupun gaji seorang istri, ataupun seorang istri menjadi tulang punggung keluarga, istri harus tetap tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala keluarga. Maaf kepada para ibu-ibu, saya sebagai orang muda bukan bermaksud untuk merendahkan ibu-ibu, tapi saya ingin menyampaikan nats ini bagaimana dikatakan sesuai dengan firman ini. Seorang istri haruslah tunduk kepada suami, meskipun seorang istri memiliki jabatan ataupun gaji yang lebih tinggi daripada seorang suami. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, demikianlah seorang istri harus tunduk kepada suami. Kemudian di ayat 19 dikatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia." Sungguh sangat sempurna firman Tuhan pada saat ini. Kesetaraan gender terjadi dalam firman Tuhan saat ini. Bukan hanya istri yang harus tunduk kepada suami, tapi juga suami juga berkewajiban untuk mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar kepada istrinya. Maka kewajiban suami adalah mengayomi istrinya. Seperti apapun kekurangan seorang istri, seorang suami harus mampu menjadi pelengkap, menjadi pelindung, bukan justru menjelek-jelekkan kekurangan istri di luar sana. Kasih agape,
kasih dari Allah lah yang mengikat kasih antara suami dengan istri. Para suami harus siap, harus bersedia berkorban bagi istrinya, meskipun istrinya memiliki kekurangan. Jangan karena kekurangan istri, justru sang suami mencari perempuan lain atau bahkan berselingkuh di luar sana. Bukti kasih dari seorang suami adalah bagaimana seorang suami dapat bersikap lembut kepada istrinya. Jangan berlaku kasar terhadap istrinya. Tentu kita tahu jika kita mengasihi seseorang, tidaklah mungkin bagi kita untuk menyakiti hatinya. Demikianlah ketika suami mengasihi istri, tentu dia tidak akan menyakiti istrinya. Di ayat 20, setelah hubungan suami, istri, atau bapak dengan ibu, sekarang hubungan anak kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak dituntut untuk mentaati orang tua sesuai dengan titah yang kelima. Tapi di zaman saat ini, karena semakin pintarnya anak-anak, semakin tingginya pengetahuan, pendidikan yang diemban oleh anak-anak, banyak dari anak-anak zaman sekarang ketika dipanggil orang tuanya pura-pura tidak mendengar. Ketika disuruh orang tuanya, begitu banyak alibi atau alasan yang dibuat agar tidak melakukan perintah orang tuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah lebih tinggi pengetahuan anak dari orang tuanya. Apakah kita, anak-anak, apakah kita, kamu teman-temanku pernah melakukan seperti itu? Hendaknya melalui firman Tuhan kita diajak untuk senantiasa menghormati orang tua kita. Ayat ini tidak terlepas kepada seorang anak yang belum berkeluarga, tapi ayat ini juga ingin mengingatkan kepada setiap anak yang juga telah berkeluarga dan menjadi orang tua. Apakah kita pernah melakukan hal yang demikian kepada orang tua atau mertua kita? Apakah kita marah ketika perkataan kita tidak didengar oleh orang tua atau mertua kita ketika tenaga mereka telah habis? Apakah kita akan memaki atau memarahi jika orang tua kita atau mertua kita menjatuhkan atau memecahkan piring? Ingatlah saudara-saudari sekalian, dulu orang tua kita tidak selemah itu. Dialah yang merawat dan menjaga kita, sehingga kita boleh seperti saat ini. Dan kelak kita juga akan tua seperti orang tua dan mertua kita. Apakah kita mau diperlakukan sewenang-wenang oleh anak kita? Apakah kita suka jika kita dimarahi ketika kita kelak sudah tua dan tidak memiliki tenaga apa-apa lagi? Sadari dan sesalilah saudara-saudari sekalian, ketika kita pernah sepele kepada orang tua kita, kepada mertua kita yang telah hilang tenaganya. Ingatlah bahwa kita kelak akan menua seperti mereka. Dan di ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Setelah kepada anak, sekarang kepada orang tua terhadap anak. Ini bukan hanya ditujukan kepada bapak-bapak, tapi kepada
orang tua. Bagaimana orang tua jangan menyakiti hati anaknya. Zaman sekarang banyak orang tua yang membuat sakit hati anaknya. Ketika semua kebutuhan terpenuhi, fasilitas boleh memadai yang diberikan, lantas orang tua merasa tanggung jawabnya telah selesai. Tidak, itu tidak benar. Orang tua juga harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak-anak itu tidak hanya butuh kebutuhan jasmani dan fasilitas yang begitu lengkap, tapi mereka juga butuh perhatian dan kasih sayang, butuh waktu untuk berbicara kepada orang tuanya, saling sharing dan berbagi. Yang kerap kita katakan quality time atau family time. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan dalam berkat yang diberikan Tuhan kepada kita lupa untuk memberikan waktu, kita lupa untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kita hanya fokus untuk memfasilitasi anak-anak kita, memberikan kebutuhan jasmaninya, tanpa memperhatikan psikologi dan memberikan kesayangan atau kasih sayang kepada anak-anak kita. Melalui tema minggu ketiga setelah Trinitatis, yaitu membangun keluarga bahagia. Bagaimanakah saudara-saudari cara kita sebagai orang percaya membangun keluarga yang bahagia? Apakah mencari harta sebanyak-banyaknya? Apakah kerja siang dan malam mengumpulkan uang supaya ada warisan yang banyak untuk anak-anak kita? Tentu tidak. Jika seperti itu kita lakukan, kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Tentu keretakan dan kehancuranlah yang terjadi di tengah-tengah keluarga, karena kurangnya kepedulian dan waktu kebersamaan. Agar kita dapat membangun keluarga yang bahagia, seperti tema minggu ini, marilah kasih agape, kasih yang dari Allah menjadi landasan yang hidup di dalam keluarga kita. Jika kasih itu diam di dalam keluarga kita, tentu masing-masing anggota keluarga akan saling peduli, akan saling memberikan dirinya. Orang tua akan memberikan waktunya, akan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Anak akan menghormati orang tuanya, dan kasih sayang antara suami dan istri, serta istri juga harus tunduk terhadap suami. Kekuatan kasih yang dari Allah lah yang mengikat keluarga itu, sehingga keluarga itu menjadi bahagia. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehati sepikirlah kita orang-orang percaya dalam membangun keluarga yang bahagia. Kenakanlah kasih yang dari Allah dalam mengikat hubungan di dalam keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami ya Tuhan, akan peran kami di tengah-tengah keluarga. Biarlah firman-Mu itu dapat kami mengerti, dapat kami ingat, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing kami, setiap keluarga Kristen, setiap keluarga orang-orang percaya, untuk senantiasa hidup di dalam kasih yang daripada Engkau. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk kami selalu mengasihi, memberikan diri kami ya Tuhan, saling memberi, saling
pengertian ya Tuhan, terutama antara orang tua dan anak. Biarlah ya Tuhan, orang tua dan anak dapat semakin dekat. Demikian juga anak terhadap orang tua, semakin menghormati orang tuanya dan mengasihi orang tuanya ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami, kuatkan kami ya Tuhan untuk mampu saling berbagi, saling mengingatkan, dan saling mengasihi ya Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kiranya hapuskanlah itu ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.